Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Sampai makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kecil, yang gak kelihatan, ketika dia datang bisa membawa bencana, malapetaka, penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah, maka bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tunduk kepada Allah biasanya adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, perilakunya dan fikirannya tidak pernah terlepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah. Mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat raya ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih dalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tidak ada daya dan juga upaya melainkan hanya Allah. Subhanallah. Hadirin, Allah Maha Besar. Allah bermaha besar berarti bimakna
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المشور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hadirin, al-alimul ghaib wasyahadah bermakna Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh saya, jangan oleh kita. Kalau kita kesannya adalah menuduh Anda, padahal Anda itu adalah orang-orang yang belum tentu senang menyembunyikan sesuatu itu sedikit. Mana tahu banyak yang disembunyikan. Salah ya. Kalau yang disembunyikan di hati manusia saja Allah subhanahu wa ta'ala tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Hadirin, hati itu adalah segumpal darah. Tapi segumpal darah itu mampu menyembunyikan, lalu yang disembunyikan itu tidak diketahui oleh siapapun. Hatta itu bapak, ibu, adik, kakak, keluarga, atasan, bawahan, pemimpin rakyat. Tuh hati. Coba cari orang yang paling pintar di dunia ini, buat alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun bisa dimasukkan ke dalam kerongkongan, hanya akan kelihatan bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah. Akan tetapi urusan isinya, wala mungkin, dan tidak akan pernah mungkin, kecuali Dia sang pemilik hati dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, biasanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yang pertama, apabila disebutkan namanya, maka menjawab dengan salawat dan salam kepadanya. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilakunya. Kemudian yang ketiga, senantiasa senang dan cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Semua, ya Habiballah, ya Rasulullah,
يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin, minta satu, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar bertelanjang bulat, akan tetapi telanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk saling memperhatikan satu sama lainnya. Kenapa? Karena pada waktu itu semua orang takjub dengan padang mahsyar. Satu yang diminta, semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita tahta liwa'i sayyidina Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta. Ibarat kita naik kereta, ada gerbong kepala, ada gerbong penumpang, berikut dengan saya. Ya, dengan saya ya. Walaupun kita kebagian gerbong yang paling akhir, maafi muskilah, tak jadi masalah, no problemo. Yang penting satu tujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita berbangga hati, berbangga diri, duduk di depan, wah, pegang bendera, tapi ternyata bendera Abu Jahal yang dipegang. Mau? Hadirin, Abu Jahal itu adalah orang yang paling benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup membelah bulan. Dibelahnya bulan menjadi dua atas tantangan seorang raja, Raihanatul Quraisy, Habib bin Malik. Akan tetapi hati Abu Jahal tidak tunduk, hadirin. Bahkan Abu Jahal bilang apa kepada Habib bin Malik? Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh, Abu Jahal begitu. Artinya, ketika ada orang datang membawa satu kebaikan, dan kebaikannya itu diterima dengan sangat baik, dan masih ada orang yang tidak suka dengan orang itu, ya begitulah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, sikap-sikap seperti Abu Jahal ini senantiasa dibawa oleh para pejuang syaitaniyah, iblis dan bala tentaranya, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang. Dia senantiasa membawa perasaan itu, ditebarkan kepada manusia, ditanamkan di hati manusia yang cinta damai. Agar apa? Tidak ada rasa bersatu satu sama lain. Karena memang yang namanya iblis dan bala tentaranya paling senang berantem satu sama lainnya. Hadirin, ada satu sahabat yang paling ditakuti oleh syaitan, yaitu siapa? Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar jalan, syaitan pada lari. Tapi bukan berarti mereka berhenti menggoda Umar, tidak. Apa buktinya?
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mi'raj ke langit yang ketujuh. Mi'raj artinya adalah naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh jin yang namanya Ifrit. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang 1 kali, 2 kali. Malaikat Jibril tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti oleh Ifrit. Kemudian Rasulullah menoleh ketiga kalinya. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan dengan 1 surat yang apabila engkau baca surat itu, maka itu jin Ifrit jatuh tersungkur, kepalanya di tanah, lalu kemudian obornya padam." Apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min dhariqil lail wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Begitu surat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jin Ifrit jatuh tersungkur dengan mukanya di tanah lalu obornya padam. Itu yang membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba yang baca saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu makin dekat tuh jin Ifrit. Baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makin dekat lagi. Karena apa? Karena kualitas bacaannya hanyalah sampai sekedar di ujung lidah saja. Keyakinan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kurangnya luar biasa. Yuk kita masuk yang selanjutnya. Ada 3 RI yang harus kita bangun untuk bangsa kita ini. RI yang pertama rukun iman. RI yang kedua rukun Islam. Lalu RI yang ketiga yaitu Republik Indonesia. Yang artinya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya membangun bangsa ini atas dasar keimanan kepada Allah dan dengan 5 pondasi dasar Islam di dalamnya, yang nilainya secara keseluruhan bernilai rahmatan lil alamin. Islam bukan ancaman, akan tetapi Islam adalah sebuah kasih sayang yang begitu dia lewat setiap orang jatuh cinta dan jatuh hati kepadanya. Tuh, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dunia Allah kasih, kemuliaan akhirat Allah kasih, dan bahkan memiliki harta yang lebih daripada yang lain pun Allah berikan. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat atas segala apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemuda Indonesia yang kedepannya akan menjadi pilar, menjadi langkah kekuatan bangsa. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali alaihissalam, kepada Ali radhiyallahu anha. Bahwasanya malaikat Jibril itu ingin menjadi manusia asbab 7 perkara. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Ya Ali,
tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'il khisalin. Ya Ali, tahukah engkau bahwa malaikat Jibril alaihi salam berkeinginan untuk menjadi anak keturunan Adam, pengen jadi manusia? Asbab 7 perkara. Ali ini adalah seorang pemuda. Sudah pasti pesan ini ditujukan untuk kita-kita dan teman-teman semuanya yang masih muda. Yang pertama, as-salatul jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Di negara kita tercinta Indonesia, banyak sekali masjid-masjid yang didirikan dengan indahnya, dengan bangunannya yang indah. Akan tetapi kita sebagai pemudanya harus mau mengimbangi dengan keindahan bentuknya agar tidak sia-sia membangun masjid yang indah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tua yang duduk di dalam masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cinta kepada anak muda yang duduk di dalam masjid. Aqimis shalah, dirikanlah salat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan tunaikanlah Quran al-Fajr. Sungguhnya yang namanya salat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Friend, dari muda biasakan duduk dengan orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli ibadah. Kalau kita gabung dengan mereka, insya Allah banyak untungnya. Ingat masalah alim ulama. 7 sahabat Ashabul Kahfi, masih ingat? Yang 8 apa? Yang 8 itu guguk. Tapi guguknya masuk Islam karena apa? Karena duduk kepada bareng-bareng dengan alim ulama. Duduk bareng mereka, insya Allah kehidupan itu akan menjadi lebih tenang. Ya. Kemudian yang 3, wa'iyadatul marid, menjemput orang yang sakit. Yang keempat, wa tasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Lalu kemudian kelima, wasaqiyul ma, menuangkan air, memberikan minum kepada yang haus. Lalu kemudian yang keenam, wasulhu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang ketujuh, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Itu bukti bahwa kita adalah muslim sejati. Ingat yang 7 itu berarti adalah surah Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 berarti adalah hari dari Jumat sampai Kamis. 7 berarti adalah 7 lapis langit. 7 berarti adalah 7 lapis bumi. 7 berarti adalah 7 benua. Dan ada 7 keajaiban di dunia. Tawaf berputar 7 kali. Sa'i berbolak-balik 7 kali. Dan ada 7 kerikil lontaran jumrah. Ingat yang 7, pegang yang 7. Baca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Bahkan la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak dikatakan orang itu sholat apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekian dari kami. Banyak salah kata, banyak salah yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.